Kita ambil taman berarti gimana? Boleh. Teman-teman, ini buat pertanyaan wawancara aku udah selesai. Kira-kira kayak gini pertanyaannya gimana? Ada yang mau dikurangin atau ditambahin lagi atau udah cukup? Udah cukup sih kalau. Gimana sister? Oh udah ya. Kalau kalian gimana progresnya, udah sampai mana? Kalau aku sih nih Hel, surat-surat sudah tak buat, sudah tak kirim ke paroki-paroki. Tinggal nanti kita tunggu dari Romo sih. Kalau aku sih skrip videonya udah jadi, coba dikoreksi lagi. Udah tak kirim ke email juga. Nah, ini kan ada 3 paroki. Gimana kalau kita baginya berdua-dua aja, jadi biar efektif. Nggak apa-apa. Kan karena sudah kita banyak. Ya, enggak, itu juga masalah. Setahun kan nggak mungkin berbeda. Sama pasar, Romo dong. Sama aku ya, nggak tahu deh. Halo teman-teman, kita lagi berada di Gereja Katolik Santo Yusuf Paroki Gedangan. Jan, kita di sini itu mau mengenal 2 taman doa sekaligus loh. Wah, menarik tuh, ada 2 taman doa sekaligus dalam 1 paroki. Jadi penasaran aku, Star. Oke, daripada kita penasaran, kita tanya kepada paroki yuk. Yuk, kita cari tahu. Ya, ini sebagai devosi yang umum sebenarnya. Selain bahwa gereja ini di bawah perlindungan Tuhan maksudnya ya. Tetapi dengan mengusung atau memberi perhatian pada Santo Yusuf pelindungnya, tapi juga jadi mengadopsi atau menyerap juga yang namanya devosi umat secara umum, ya devosi kepada Bunda Maria. Karena itulah ada taman doa, ada Gua Maria ini, gitu kan. Selain itu juga di sini ada devosi kepada keluarga kudus. Makanya sebelah Gua Maria ini, di sebelah sana ada patung keluarga kudus, Maria dan Yosef, ya kan. Supaya Bunda Maria tidak sendirian gitu. Ya, jadi memang ini menyerap devosi umat, memberi ruang bagi mereka untuk berdevosi, untuk semakin dekat pada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Gitu. Oke. Yang kedua Romo, dengan diadakannya taman doa ini, apakah ada kaitannya dengan iman kepercayaan umat di paroki ini? Ya, yang namanya devosi selalu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kepercayaan. Tetapi devosi ini bukan sesuatu yang diwajibkan, bukan seperti liturgi begitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk doa di luar liturgi, tetapi dihidupi oleh umat. Dan saya percaya bahwa umat Allah di paroki ini adalah orang-orang yang rajin berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria, entah melalui rosario, entah doa novena 3 kali Salam Maria, tetapi sebagai wujud, sebagai suatu tempat untuk merangkum mereka semua berdoa di gereja. Maka ada patung, ada gua, ya kan, Gua Maria di gereja. Saya percaya hubungannya erat sekali ya antara devosi dan juga iman kepercayaan. Kalau tidak ada devosi, iman tidak berkembang. Ya. Ya. Bentuknya gua itu yang ada di bawah sadar umat Katolik itu seperti itu tuh. Kalau kami bikin kandang gitu nanti jadi kandang Natal. Ini ya pokoknya begitulah, apa yang sudah hidup di tengah-tengah kesadaran iman umat secara umum, itulah yang kami bawa. Iya. Jadi tidak ada pertimbangan lainnya sih. Lalu yang terakhir,
Iman seperti apa iman umat seperti apa yang memandang Bunda Maria itu? Iman umat yang seperti apa, yaitu harus disesuaikan dengan situasi sosial budaya umat Gedangan ya. Terutama kami itu ada di menengah ke bawah, umat yang bergulat dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana mencari sesuap nasi, kebutuhan logistik setiap hari itu menjadi pergulatan mendasar. Jadi betapa mereka sungguh tergantung kepada Tuhan, sungguh tergantung pada penyelenggaraan ilahi. Maka devosi ini juga sungguh menjaga dan menyadarkan pada kita bahwa kita dalam kondisi apapun loh ya, tidak hanya dalam kondisi membutuhkan, tetapi dalam kondisi kita baik-baik saja pun kita harus sadar bahwa kita tetap tergantung pada Tuhan. Dalam hal ini dengan perantaraan Bunda Maria itu. Halo teman-teman, kita lagi berada di Gereja Katolik Santa Teresia Paroki Bongsari. Tahu nggak Jan, di sini ada Taman Doa Bunda Maria yang unik. Wah, uniknya gimana tuh Sep? Aku jadi semakin penasaran. Daripada bikin penasaran, yuk kita cari tahu. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa bentuknya seperti selaras atau teras dengan gaya modern dan posisi Bunda Maria yang berbeda pada umumnya? Kita mulai lihat dari bentuk patungnya dulu. Patungnya dulu itu saya itu ingin yang diberi tugas oleh Romo Paroki ya, Romo Didi itu sebelumnya juga berkonsep bertukar pikiran dengan beliau tentu saja. Itu Maria yang dari awal gagasannya itu sudah Maria seorang ibu. Jadi yang ingin kita tampilkan itu bukan Maria yang dalam tanda kutip dalam kemuliaannya, pakai baju biru, berdiri ini anggun. Saya tidak menyalahkan itu, baik, tapi saya ingin membuat sebuah konsep yang lain, gitu ya. Jadi satu konsep yang lain, Bunda Maria digambarkan berlutut itu kan, berlutut, tangannya terbuka, sambil seolah-olah itu ingin mengatakan, marilah nak, datanglah kepadaku, gitu. Seakan-akan seperti itu. Maka patung itu saya bikin custom di Seniman Jogja. Saya gagasannya kepingin begini seorang ibu Maria yang berlutut, kemudian ini tangannya terbuka. Itu sebetulnya diilhami oleh film The Passion of the Christ. Itu ketika ada adegan di mana Bunda Maria itu membayangkan masa lalunya Yesus. Dia lari-lari jatuh, kemudian Bunda Maria itu berlari, kemudian gini, itu keren menurut saya. Nah, maka konsep seorang ibu ketika tahu anaknya jatuh, dia lari, kemudian dia membuka tangannya. Nah seperti itu. Konsep ruang doa ini sebetulnya bisa dibaca dari situ. Itu ada artwork itu yang pakai satu kawat hitam itu, maka si teman yang menuliskan itu tetesan surga itu seperti seorang anak dalam gendongan sang ibu mendengarkan dia bersenandung untuknya. Jadi kita bisa bayangkan pengalaman kita waktu kecil ya, digendong sama ibu, popok-popok gitu. Mungkin kita akan merasa nyaman, kita nggak akan berpikir ibuku ki wonge sapa enggak. Nah, itu konsepnya. Jadi maka kemudian jadilah konsep Maria ibuku. Betul-betul itu Maria ingin didevosikan sebagai ibu yang menolong, ibu yang sungguh dekat. Konsepnya di sini adalah konsep Maria sang ibu yang ingin menolong. Maka ketika kita punya sesuatu, ibu nyuwun tulung, persis di depan ini nyuwun tulung. Jadi kita kontemplasinya itu terbantu. Dibandingkan dengan ketika dia
wujudkan yang ini ya nggak apa-apa juga, tapi saya ingin bereksplorasi dengan konsep seperti itu. Ibu yang benar-benar menolong, ibu, ayo loh, ayo, Rene gitu, kira-kira gitu. Onopo gitu. Ya gitu aja. Halo teman-teman, kita lagi berada di Gereja Katolik Kristus Raja Paroki Ungaran. Nah, di paroki ini ada yang menarik loh, Jan. Apa tuh yang menarik? Jadi di paroki ini ada taman doa berbentuk candi dengan Bunda Marianya mengenakan busana Jawa. Wah, kayaknya menarik banget tuh. Kenapa bisa begitu ya? Aku jadi penasaran. Biar nggak makin penasaran, yuk kita cari tahu. Keong. Sebenarnya itu kan tidak lepas dari yang namanya salah satu ajaran gereja Katolik tentang inkulturasi ya. Jadi bahwa iman itu bertumbuh dalam konteks masyarakat setempat gitu. Kalau kita melihat tentang gereja Katolik itu kan kadang kiblatnya ke Vatikan, ke Eropa, tetapi tentunya kita harus menghargai bahwa kehidupan umat di Ungaran ini itu tinggal, berdiam, berdinamika bersama dengan konteks masyarakat setempat yang notabene memang kebanyakan orang-orang Jawa. Maka apa simbol-simbol yang kemudian sering dipakai dalam kehidupan masyarakat itu kan ada simbol tentang candi. Candi itu selalu mengarah pada yang di atas karena bentuknya ya mungkin seperti gunungan gitu, yang mengajak semua umat untuk melihat ke atas, jangan melupakan untuk yang di atas. Selalu yang jadi puncak itu adalah atas gitu. Maka candi itu dipakai sebagai apa? Tempat atau sarana pentahtahan dari patung Bunda Maria sendiri. Dan mengapa kok memakai simbol baju itu notabene kok tidak seperti Bunda Maria yang lainnya yang mungkin gaya-gaya Eropa? Kita juga mau mengakomodir apa yang menjadi kearifan lokal di sini tentang yang namanya baju kebaya, sehingga nanti di situ Bunda Marianya itu tampak seperti apa? Seperti ya Bunda kita semua, dalam bahasa Jawa sehari-hari ya simbol ibu itu. Nah harapannya itu menjadi para umat itu semakin bisa dekat dengan sang ibu. Sang ibu secara rohani itu siapa? Yaitu Bunda Maria dalam konteks Jawa, budaya Jawa yang masih sangat melekat di paroki ini. Tuh. Lalu terkait itu semua bagaimana kaitannya dengan iman umat dalam memandang tokoh Bunda Maria sendiri? Oke, ya. Saya melihat bahwa paroki Ungaran ini itu paroki yang luas dan jumlah umat yang banyak, dan tradisi-tradisi Katolikan itu dihidupi dengan baik dan semangat sekali. Misal kita bisa melihat pada bulan Mei ini begitu banyak kelompok-kelompok umat baik di lingkungan wilayah ataupun juga paroki itu berdevosi kepada Bunda Maria. Tidak jarang bahwa bahkan bisa setiap hari atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali juga dibarengi dengan kelompok lingkungan, kelompok kategorial itu ziarah ke Gua Maria. Lalu juga secara selebrasi kita pun mengadakan pembukaan bulan Maria dan mengakhiri juga dengan perayaan Ekaristi bersama dengan para umat. Tentunya hal ini mau mengakomodir bagaimana kerinduan umat untuk selalu berdevosi kepada Bunda Maria. Hal ini memberi penegasan bahwa iman umat itu bertumbuh melalui devosi-devosi yang ada, dan tentunya tidak melupakan yang namanya sakramen sendiri, karena melalui Bunda Maria mereka pun juga dibantu untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui doa-doa yang dipanjatkan bersama Bunda Maria.
Ya kalau udah ada aja sebenarnya. Tapi coba aja dulu kemarin aku dengarnya Pak Timo bilang sih boleh pakai vlog itu karena jadi kita masih amatir masih online. Jadi kayak nggak apa-apa dikombinasi sama vlog itu. Jadi ya. Terus aja jadi. Teman-teman ada sepeda rencana kita tutup laptop kita sama kita matikan HP terus kita berdua aja. Iya suster. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari diberi kabar oleh malaikat